sangat mulia, tetapi juga memiliki tantangan-tantangan yang berbeda. Mengapa? Di satu sisi kita berhadapan dengan manusia, dengan orang-orang yang memiliki cara pandang, cara berpikir yang berbeda. Di sisi lain kita berhadapan dengan tanah. Ya, tanah itu benda mati, tetapi ketika kita kelola dengan baik, maka dia akan melahirkan sedikit kenikmatan kepada masyarakat. Dua komponen ini yang harus dipadukan, yang memang kita membutuhkan kerja yang keras. Bagaimana kita berpikir bersama bisa mengajak masyarakat kita agar masyarakat betul-betul memiliki rasa memiliki sebuah nilai-nilai kompetensi. Saudara-saudara yang kami hormati, kalau kita mau melihat kondisi kita hari ini, melihat apa yang Allah berikan pada kita hari ini berupa kehadiran virus corona. Sesungguhnya kalau kita melihat dari aspek secara positif, maka sebenarnya ada sebuah nuansa bagaimana Allah sedang mendidik kita, sedang mengajarkan kita. Ketika Allah mencoba memutus sebahagian mata rantai kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak bisa masuk ke daerah kita, maka sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kita bagaimana kita bisa hidup mandiri. Artinya apa? Ada karunia Allah berikan pada kita berupa hamparan lahan persawahan yang begitu luas. Kalau saja Allah bisa berbicara dengan kita, lakukan pengelolaan itu. Jangan ketergantungan beras dari luar. Jangan beli beras dari Labuan Haji dan dari mana-mana. Saya berikan ini lahan. Maka sebenarnya ada nilai positif. Ada nilai positif Allah mengajarkan kita untuk bisa memanfaatkan lahan yang begitu luas dengan menggunakan akal pikiran kita. Maka dari itu kami merasa yakin bahwa adik-adik sebagai penyuluh pertanian kita, sebagai tim garda terdepan yang disampaikan oleh Kepala Dinas, kami gantungkan harapan yang cukup besar untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat. Tahun ini kita merasa sangat bangga, kita punya hasil pertanian yang cukup lumayan bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya ada sebuah kesadaran masyarakat yang sangat tinggi dengan konteks pemanfaatan, pengelolaan, bagaimana sumber daya alam yang kita miliki ini betul-betul memiliki hasil yang sudah maksimal. Dan ini terbukti adik-adik kami yang kami cintai, saya sudah melakukan perjalanan keliling Pulau Simelu dan hasilnya luar biasa. Di Sigulai, di Lakiti, di beberapa daerah-daerah yang sangat luar biasa. Ini memang perlu kita lakukan secara kontinu, secara berkelanjutan sehingga betul-betul hasilnya memberikan rasa kepuasan yang cukup besar bagi kita. Pada hari ini ada sebuah reward yang diberikan atas prestasi adik-adik semua. Tetapi kami berharap jangan bangga dengan prestasi yang ada, lalu berhenti, kemudian hanya mampu mempromosikan diri bahwa saya sudah pernah jadi juara. Juara ini tidak seberapa, tetapi nilai adik-adik di tengah masyarakat jauh lebih besar, jauh lebih memiliki penghargaan yang cukup besar. Bahwa kita sudah dicatat oleh masyarakat daerah ini, bahwa kita sudah punya pengabdian yang luar biasa. Maka dari itu janganlah berhenti untuk bekerja, janganlah berhenti untuk berpikir. Mudah-mudahan apa yang adik-adik lakukan, yakinlah ini adalah merupakan bagian ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barangkali ini beberapa hal dan saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua karena kita hari ini memang mohon maaf kegiatan kita simpel, tidak melakukan di tempat-tempat yang sifatnya membuat suasana tidak bagus, tetapi karena kita keadaan seperti ini mohon dapat dimaklumi. Kemudian sebentar lagi saya ada rapat dengan Satgas terkait dengan penanganan COVID-19 yang sedang berkembang di negeri kita hari ini, dan kita sedang mengantisipasi. Juga dalam kesempatan ini kami berharap kepada teman-teman para penyuluh untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat kita, agar masyarakat kita sadar untuk bisa mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah, untuk bisa mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh kesehatan tim medis kita.
Apa tujuannya? Agar kita bisa terlepas dari apa yang sedang kita takutkan hari ini. Kita tidak ingin ini menjadi sesuatu beban psikologis yang cukup besar kepada kita. Maka kami sangat berharap pada adik-adik juga di samping melakukan penyuluhan pertanian, juga menyampaikan pesan-pesan COVID-19 ini agar masyarakat kita betul-betul dapat melepaskan diri, menghindari dari apa yang tidak dilarang. Bahkan semalam untuk adik-adik ketahui, saya sudah mendapatkan informasi dari dari pemerintah Aceh, sudah diberlakukan jam malam. Jam malam untuk seluruh Aceh. Per jam 9 malam tidak ada lagi masyarakat yang berada di luar rumah. Nah, ini merupakan sebuah informasi yang disampaikan. Kami juga tidak sampai ke akar rumput. Maka kehadiran adik-adik yang bisa menyampaikan kepada masyarakat, tolong disampaikan. Mudah-mudahan kerjasama kita yang baik, kerja berpikir kita yang sama yang baik akan menuai hasil yang maksimal, dan kita berdoa kepada Allah agar simul ini dihindari tidak hadirnya virus corona yang hari ini sedang membuat pikiran kita 24 jam untuk melihat bagaimana negara-negara lain, bagaimana daerah-daerah lain yang sudah dihinggapi oleh virus corona. Maka saya sangat berharap di samping kita bekerja, berusaha, tetapi jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Maka doa kita itulah yang kemudian akan ada penyembuhan yang lebih baik dari Allah. Karena semuanya ini adalah merupakan ketentuan, cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah yang akan menyelesaikan persoalan kita, Allah yang akan menyayangi kita. Karena pulau kita ini adalah pulau yang terjauh, yang terluar. Kekurangan kita jauh lebih besar dibanding dengan kekuatan virus corona yang ada. Kita tidak sanggup, adik-adik kami paham. Kita tidak memiliki fasilitas yang canggih. Kita tidak memiliki tenaga medis yang begitu besar untuk menyelesaikan persoalan itu. Maka satu-satunya obat yang paling ampuh, mari kita beribadah, berdoa kepada Allah, dan semoga semuanya ini akan dapat kita selesaikan dengan baik. Barangkali ini beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik. Mudah-mudahan dengan reward yang diberikan oleh pemerintah akan menambah semangat, menambah gairah saudara-saudara dalam bekerja, dalam berpikir, dan kemudian apa yang disampaikan oleh kepala dinas, kalau perlu jangan 5 tahun 1 hektar, mungkin bisa melampaui dari itu. Kenapa? Orang sudah lakukan di daerah lain. Ada yang 8 ton, bahkan ada yang sampai 12 ton yang bisa melahirkan sebuah ujian yang cukup baik dan efektif. Barangkali ini beberapa hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bupati, kami laporkan, mohon maaf tadi saya lupa. Untuk reward kita yang juara 1 7,5 juta uang tunai. Kemudian untuk plus 1 kendaraan. Kemudian tambah sertifikat dari Pak Bupati. Kemudian juara 2 5 juta plus 1 kendaraan dan sertifikat dari Pak Bupati. Juara 3 3,5 juta ya, 3 juta plus kendaraan dan sertifikat. Tapi kendaraan bukan milik pribadi kan? Bukan. Oh, kendaraan bukan. Ini tetap milik dinas. Alhamdulillah. Kami serahkan reward dari pemerintah daerah atas prestasi saudara dalam mengajak masyarakat sehingga dunia pertanian kita semakin bagus, semakin baik dan memberikan hasil maksimal. Selamat ya. Wah, ini. Selamat ya. Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf, bukan tidak bersalam-salam sekarang ya. Keadaan sesuai protap. Nah, sini satu. Ah, ya. Ini dampingi Pak Kadis. Oke. Sudah? Eko? Oke, sudah. Satu ya? Oh ya.
Oke. Berapa kali satu jam di atas? Mantap. Jambak naik terus. Oke. Luar biasa, Pak. Untuk kegiatan tahun anggaran 2019 itu tujuannya untuk memotivasi daripada PPL kita untuk meningkatkan kinerjanya di lapangan dalam rangka untuk menggerakkan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, tanaman padi sawah itu yang paling fokus utama. Dan untuk itu diberikan sebangsa penghargaan dan reward kepada PPL kita. Piagam penghargaan langsung ditandatangani oleh Pak Bupati, kemudian ada juga dalam bentuk uang cash dan juga kendaraan 1 unit. Jadi untuk tujuannya adalah meningkatkan motivasi daripada PPL kita untuk betul-betul bisa berkinerja untuk melaksanakan kegiatannya di lapangan untuk menggerakkan sektor pertanian. Dan untuk tahun 2020 untuk reward ini kepada PPL kita lanjutkan, tapi dengan sistem pencapaian target, yaitu kepada seorang PPL minimal dia harus mencapai target 5 ton per hektar. Itu capaian target minimal. Nah, bagi PPL yang memang mencapai target 5 ton per hektar akan juga kita berikan reward dan penghargaan dari Pak Bupati. Dan untuk ini berlaku kepada semua PPL, bukan juara 1, 2, 3, tapi semua PPL yang ada di Kabupaten Simelu yang mempunyai pencapaian target 5 ton per hektar itu semuanya kita berikan piagam penghargaan dan reward. Sehingga PPL ke depan kita harapkan termotivasi dan bisa bersaing sehat untuk mencapai target itu. Karena apabila kita bisa mencapai target 5 ton per hektar minimal, itu kita Kabupaten Simelu insya Allah sudah cukup pangan kita sudah swasembada pangan. Nah, jadi itu. Untuk hari ini berapa orang Pak yang dapat reward? Itu hanya 3 orang. 3 orang itu koordinator PPL Tepas Selatan, Saudara Bambang, koordinator PPL Teluk Dalam, Heriansa, dan koordinator PPL Tepa Barat, Muhardanil. Jadi kendaraan bermotor tadi itu apakah menjadi milik pribadi atau hanya sekedar katakanlah mungkin sepeda motor dinas Pak? Oh tidak, itu masih milik dinas. Masih milik dinas ya? Jadi kita berikan saja dalam bentuk pinjam pakai pada PPL kita. Jadi artinya uang tunai tadi berapa jumlahnya Pak per orang? Yang juara 1 7.500.000, juara 2 5 juta, juara 3 juta rupiah. Nah, jadi itu program lewat kegiatan anggaran tahun 2019. Jadi apakah yang mendapat reward ini hanya yang artinya yang PPL di bidang pertanian menanam padi di sawah atau di bidang lain ada juga Pak? Ya PPL ini dia kan secara umum memang ya. Nah, artinya kegiatan pertanian secara umum PPL itu. Tapi untuk kegiatannya memang untuk kita Simelu yang lebih kita fokuskan masalah pertanian sawah ini. Di samping sektor-sektor lain juga kita galakkan di Kabupaten Simelu, itu juga ada tentu peranan PPL untuk memberikan pembinaan penyuluhan teknis kepada masyarakat kita. Baik.